Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana para whale itu paus gitu ya. Kalau mau diterjemahkan bebas di di permainan kripto khususnya Bitcoin itu bandar besar dah gitu ya. Ntar saya pelan-pelan saya ceritakan. Bagaimana si whale ini atau paus atau si bandar besar, orang yang punya stok gitu ya, yang pegang Bitcoin banyak, mempermainkan harga Bitcoin, mau dibikin naik, mau dibikin turun, yang ujung-ujungnya hanya untuk memakan uang para bebek dungu Bitcoin. Lah iya, memang Anda pikir yang main Bitcoin semuanya orang pintar, banyak bebek dungunya. Nah, bebek-bebek dungu inilah nih, bebek dungu ini yang dimakan uangnya sama si whale, si bebek culas. Ada whale ini ya si paus gitu. Nanti kita lihat ya, yang ngerjain gitu, harga Bitcoin mau dikerek, mau didam. Kalau dikerek itu dipompa gitu ya. Kalau didam itu dijual, dihancurin gitu ya. Ini kerjaan si whale, ya, si bebek culas. Nah, bebek dungu yang nggak ngerti soal Bitcoin tapi sok pinter gitu ya, ngeklaim ngerti blockchain, ngerti yang namanya desentralisasi gitu ya. Tapi kena tipu terus sama si whale. Nah, makanya di sini saya mau terangkan bagaimana si bebek culas ini atau si whale, si paus ini yang punya stok Bitcoin banyak atau kripto apapun banyak gitu ya, yang bisa mempermainkan harga sehingga menguntungkan dia makan duit bebek dungu. Sebenarnya teknik ini bisa juga dimanfaatkan di hal lain seperti misalnya saham. Jadi kalau kita saham itu ada istilah saham gorengan. Sahamnya jelek, digoreng-goreng, seakan-akan naik terus gitu ya. Orang penasaran gitu ya. Dia ketakutan, FOMO, fear of missing out. Takut nggak kebagian, dia ikut-ikutan beli. Digoreng kan, mahal juga dibeli gitu. Udah kemahalan, didam, dijual. Sama, di saham pun bisa. Ya, tapi kalau di dunia kripto lebih kerennya orang sebutnya pump and dump. Dipompa ke atas, kemudian didam. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi gini. Harga Bitcoin itu rawan volatilitas. Maksudnya rawan gejolak naik turun. Satu hal dulu yang saya mau tegaskan di sini. Kalau harga saham, ada beberapa parameter ya yang Anda bisa gunakan, panjang lah ya, saya bikin simple saja. Sehingga Anda bisa tahu sebuah saham itu, tapi tentu Anda perlu belajar dulu dan perlu punya data. Kalau nggak juga Anda nggak bisa ngitung gitu ya. Sehingga Anda bisa tahu saham sebuah perusahaan itu sudah kemurahan atau sudah kemahalan. Sekali lagi, sebuah saham ada beberapa parameter yang bisa Anda hitung sehingga Anda tahu ini saham sudah kemurahan atau sudah kemahalan. Artinya, kalau sahamnya sudah kemurahan, ya Anda beli karena murah. Tapi kalau sudah kemahalan, ya jangan dibeli. Jangan dibeli. Atau kalau Anda punya sahamnya cukup banyak, harganya sudah kemahalan gitu ya. Mahal benar, padahal harusnya tidak segitu gitu ya. Ya Anda jual lah. Nah, di dunia saham bisa Anda hitung seperti itu. Gini deh, saya ambil contoh satu. Ya ini saya bikin simple ya, walaupun prakteknya juga tidak terlalu mudah juga untuk menghitungnya, tetapi ada caranya. Kita ambil contoh sebuah bank A, gitulah, sebut saja bank A. Bank A ini, dari data yang kita analisa gitu ya, kita tahu tingkat kecukupan modalnya sehat sekali. Kemudian tingkat keuntungan tahun lalu bagus sekali. Kemudian tingkat penyaluran kredit dalam hal kredit lancar dibanding kredit macet, kredit lancarnya jauh lebih tinggi daripada kredit macet. Jadi dengan kata lain bank ini sehat, ya. Kemudian tahun lalu pernah membagikan dividen sekian. Banyaklah parameter. Sehingga dari itu, saya bikin simpel saja, kita bisa hitung,
Oh, kalau harga saham Bank A itu satunya dijual misalnya 20.000, itu adalah nilainya, kira-kira begitu. Nah, di pasar berapa? Biasanya harganya tidak akan begitu jauh dari 20.000. Ya. Tapi kalau Anda pada satu titik, misalnya Anda tahu harga sahamnya yang layak buat Bank A ini 20.000, tetapi di pasaran itu dijual 15.000, ya, karena sesuatu dan lain hal, Anda tahu itu kemurahan. Ya, Anda beli. Ya, karena mau dijatuhin seperti apapun sebuah saham juga bisa dijatuhkan harganya nanti deh. Anda beli, karena nanti dia akan kembali ke titik normalnya. Karena ada titik normalnya. Begitu juga ketika saham digoreng gitu ya. Misalnya harganya tadi harusnya 20, di pasaran sudah 50. 2,5 kali lipat, nggak masuk akal gitu ya. Sudah kemahalan itu. Sebentar lagi akan meledak, turun lagi. Nah, kalau sudah 50, ya Anda jual aja. Jangan pikir, siapa tahu bisa 60. Jual aja 50. Ya, kira-kira gitu. Nah, tetapi Bitcoin, saya ngomong selalu Bitcoin lah. Kripto lain juga bisa lah. Shiba Inu, Dogecoin bisa. Tapi saya ngomong aja Bitcoin ya, biar nih. Bagaimana Anda hitungnya bahwa nilai Bitcoin sekarang ini sudah kemurahan atau sudah kemahalan? Jangan-jangan harga Bitcoin sekarang yang lagi sideways rally gitu ya. Naik turun antara 20, 21 segitulah ya. Sudah berapa hari saya perhatikan. Dari mana Anda bisa tahu 20.000 atau 21 itu harga yang sudah murah yang bisa Anda beli sekarang? Atau jangan-jangan ini harga yang masih kemahalan karena katanya si Anu bisa 0 kata China. Katanya Robert Kiyosaki bisa 9.000. Kalau Anda percaya China bisa 0 berarti 20.000 kemahalan dong. Atau kalau Anda percaya juga Robert Kiyosaki bisa drop ke 17.000 atau ke 9.000 berarti kemahalan dong. Tapi pertanyaannya, dari mana mereka bisa bilang, ya kan, harganya bisa segitu? Nilainya aja dia nggak bisa hitung, dari mana? Coba kasih tahu saya, Anda yang mengklaim ngerti yang namanya blockchain, ngerti yang namanya Bitcoin, yang katanya Bitcoin adalah mata uang masa depan gitu ya, segala macam teori tetek bengek gitu ya, yang kebal inflasi, padahal inflasi kena juga dia. Coba kasih tahu saya, nilai Bitcoin pada saat ini normalnya harus berapa? Nggak ada yang bisa jawab, karena semuanya murni spekulasi. Oke, jadi artinya Bitcoin itu rawan volatilitasnya. Pada satu ketika bisa drop 20-30% dalam satu hari, nggak lama besoknya bisa balik lagi gitu ya. Dalam hitungan jam ya. Nah, biasanya hal seperti ini terjadi karena skema pump and dump. Pump dipompa, dump di drop, dilepas gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita perhatikan bagaimana para whale, raksasa paus gitu ya, si bandar culas nih. Ya, mereka nggak suka kalau dibilang bandar culas gitu ya. Tapi cara dia berkoordinasi dengan sesama bebek culas sama seperti di Business Money Game. Oh, ini trading bisa gini-gini misalnya. Menciptakan FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan kereta. Ini sebentar lagi udah mau ditutup nih, sebentar lagi halving nih, segala macam lah istilahnya dia sebut gitu ya. Nanti akan langka nih Bitcoin. Dibikin orang makin mahal pun tetap ditabrak sehingga meledaklah ke 69.000 di November 2021. Nah, itu kerjaannya si whale. Kerjaannya si whale, bebek culas. Jadi jadi begini. Ya, misalnya fakta pertama, Bitcoin itu maksimum hanya akan ada 21 juta. Ya, akan ada 21 juta keping, ya. Nah, di sini dikatakan, bukan dikatakan ya, fakta yang tercatat ada ya, bahwa jika lebih banyak orang mau beli ketimbang yang mau jual, maka harga akan naik. Betul dong? Hukum permintaan. Ya. Hukum ketersediaan barang. Jadi kalau banyak orang yang mau beli ketimbang orang yang mau jual, maka harganya akan naik. Karena barang itu atau Bitcoin itu akan sulit dicari. Karena
Yang mau beli banyak, yang mau jual sedikit, pasti harganya naik. Barang apapun begitu sama. Minyak goreng, ya, yang terakhir ada kasus itu, yang mau beli banyak, pastilah ibu-ibu mau goreng makanan. Tapi barangnya sedikit, harganya naik. Itu hukum permintaan konsumen, gitu aja ya. Nah, kebalikannya, kalau orang yang banyak mau jual, tetapi yang mau beli sedikit, harga hancur, ya, harga hancur, ya. Karena kenapa harganya hancur? Karena susah orang mau jual, yang mau jual banyak, yang mau beli sedikit, sehingga jor-joran gitu supaya laku. Gue drop dah harganya. Misalnya harga Bitcoin harusnya yang sekarang misalnya 21.000 deh. Ditawarkan 21.000 di pasar, nggak ada yang beli. Supaya ada yang beli gimana? Ditawarkan 20.900, ada yang beli. Karena ditawarkan lebih murah. Karena 20.900 ada yang beli, terus orang akan berpatokan, nah harganya sudah 20.900 nih sekarang nih. Nah kalau ada yang mau jual 21.000, misalnya, ini bikin simpel aja ya, susah jualnya. Supaya dia bisa jual, dia minimum harus jual 20.900 atau 20.850 misalnya. Nah inilah yang membuat harganya jadi turun. Oke? Karena yang mau jual banyak, yang mau beli sedikit, maka dia harus drop harganya. Nah, sekarang kita masuk ke pump and dump. Jadi begini, well ini, si paus, si bandar besar yang culas ini gitu ya, yang juga serakah. Ya, Anda bayangkan begitu aja deh. Terserahlah kalau Anda mau marah. Memang Anda well. Kalau Anda well dan Anda marah, bagus. Ya. Anda juga belum tentu well, kebanyakan bebek dungu gitu ya. Nah, salah seorang yang saya curigai bisa menjadi well atau raksasa yang bisa pump, kemudian ngedam, misalnya, saya nggak nuduh ya, curiga saya, Elon Musk. Dia bisa bikin cuitan-cuitan yang membuat harga sebuah koin naik. Begitu naik, stok yang dia punya dijual. Untung dia hanya jual bacot, harga naik, dia lepas. Karena kenapa? Percaya sama namanya cuitannya Elon Musk. Nah, begitu dia jual, karena yang percaya harganya memang segitu, dia jual kan. Nah, ketika jual orang bingung nih, loh, kok ini banyak yang jual nih? Berarti banyak yang mau lepas, yang beli segitu-segitu aja. Maka lama-lama harganya turun. Nah, untungnya dia sudah sempat jual di harga tinggi. Ketika dia sudah sempat jual di harga tinggi, harganya itu jatuh karena pasar dibanjiri gitu oleh permintaan jual, harga turun kan. Panik orang. Loh, kok banyak yang jual nih? Waduh, kok turun. Semuanya ikut-ikutan, si bebek dungu ini ikut jual. Ketika bebek dungu ikut jual ini, terjadilah proses namanya dumping, harganya turun. Ketika harganya turun ke titik yang dikehendaki oleh si well atau si bebek culas ini, dia serok lagi. Karena harganya sudah murah dong, duitnya banyak. Duitnya bukannya juta, bukannya miliar, triliun. Uang Anda paling puluhan juta, ratusan juta, paling miliar, dia triliun. Anda mau lawan dia, diserok lagi. Lu mau jual semuanya, sudah harga murah, sini, diserok lagi sama dia. Bingung kan Anda? Setelah dia serok, tunggulah berapa jam lagi, dia lepas lagi satu-satu. Dia cuit lagi atau gimana lah ya caranya. Dijual lepas satu-satu. Terus dibikin sentimen positif. Pump lagi ke atas. Begitu sudah sampai titik Anda, didam lagi. Ya sudah, Anda kan percaya namanya blockchain. Anda percaya namanya Bitcoin. Anda ngerti permainan pump and dump ini. Jangan suka banyak bacotnya. Pak Chandra itu kolot. Bitcoin mainan anak milenial. Ngerti nggak konsep pump and dump ini? Duit Anda ada berapa triliun mau main Bitcoin? Ya, cuman punya ratusan ribu, puluhan juta, miliaran. Pada berapa triliun yang Anda mau cemplungkan di permainan Bitcoin ini? Berapa kuat Anda lawan mereka? Sudahlah, ya. Masing nggak puas, ya silakan aja main ya. Jadi seperti itu ya. Ketika
harga lagi jelek seperti ini, mereka masih tetap bisa bermain. Misalnya, Bitcoin lagi hancur kan nih ya, di harga 20.000. Tapi stoknya si Whale ini banyak gitu. Banyak. Dilepas satu persatu. Ya. Dijual, bisa juga diakalin begini, dia jual dengan harga 20.100 misalnya. Kan ada orang yang nggak berani beli kan. Harga lagi 20.000 ditawarin 20.100. Ini agak teknis ya. Dia beli sendiri. Sehingga tercatat di pasar ada pergerakan orang yang beli di 20.100. Nah, orang mulai mikir, wih, mulai naik nih. Kemudian dia pasang harga lagi, gue mau jual di 20.200. Kalaupun nggak ada yang beli, dia beli sendiri. Loh, harga naik ke 20.200. Orang mulai berpikir, wih, Bitcoin mulai hijau nih. Dia pasang lagi 20.250. Mulai ada dicaplok sama ikan kecil. Dibeli 20.250. Mulai berhasil kan pancingannya ya. Dia jual lagi 20.300. Nggak usah dia beli. Ada orang yang merasa ini Bitcoin lagi mulai positif nih. Dibeli, dia lepas dibeli, dia lepas dibeli. Makin lama dikerek misalnya ke 20.800. Ketika sudah dikerek ke 20.800, semua Bitcoin yang ada sama dia secara cepat dijual. Orang percaya sudah di 20.800, dimuntahkan semuanya sama dia. Jadilah orang beli di 20.800. Iya kan? Wah, dia untung Pak Rugi. Tunggu dulu. Nah, setelah itu begitu orang mau jual lagi nggak ada yang mau beli karena duit sudah habis. Kan Anda punya modal cuma puluhan juta. Seluruh dunia juga berapa banyak yang modalnya triliunan. Sudah habis modalnya. Kemudian harga diturunin. 20.750. Waduh, Bitcoin turun nih. Tahan, hold. Turun lagi 20.700. Mulai panik nih. Sialan nih, turun nih. Udahlah, lepas nih. Jadi, lepas dibeli lagi sama dia dengan harga murah. Kemudian turun lagi karena nggak ada lagi orang yang mau jual dengan harga mahal. Pasar nggak ada yang beli, duit sudah habis. Kemudian harga turun-turun dibeli terus nih sama si Whale. Pump and dump. Sudah mulai ngerti? Anda selama ini yang ngepump apa yang kena dump? Anda jawab sendiri. Oke? Jadi itu saja singkatnya mengenai permainan pump and dump gitu ya. Yang mana di dunia Bitcoin banyak dilakukan oleh Whale, si paus, si bandar raksasa, si bebek culas. Yang dimakan uangnya si bebek dungu. Nah, seperti yang saya bilang di awal, teknik ini sebelumnya juga sering dipakai di teknik menggoreng saham. Tapi yang main saham kebanyakan sudah pintar, karena saham kan permainan sudah lama gitu ya. Dan kita juga sudah bisa hitung harga sebuah saham, apakah sudah kemurahan, apakah sudah kemahalan. Tapi Bitcoin Anda nggak bisa hitung. Harganya berapa yang sebenarnya, nggak bisa. Ya, cuman ada yang banyak aja yang bilang, nih sebentar lagi 9.000 nih, sebentar lagi 10.000 nih. Tapi dari mana gitu? Nggak bisa. Makanya gampang dikerjain sama si Whale. Oke? Demikian saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.